والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada petang hari ini pada salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas kegiatan kita yang mana pada malam hari ini yaitu pengajian Mazhab Asy-Syafi'i. Dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita, merahmati kita. Semoga amal ibadah kita sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, dan segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat wassalam hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak hentinya kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita, jiwa kita selalu terpenuhi rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga atas dasar cinta ini kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pula atas dasar cinta ini semoga di antara kita bisa diizinkan oleh Allah untuk saling mensyafaati di hari akhir nanti. Dan semoga dengan dasar cinta ini pula lah dengan izin Allah tentunya semoga kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdaus Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih yang lalu kita terakhir berbicara tentang ijtihad untuk menentukan waktu salat. Di saat tanda-tanda yang menunjukkan waktu salat itu tidak ada di sekeliling kita. Misalnya pada siang hari matahari tidak kelihatan, sehingga kita tidak bisa menentukan waktu salat. Kenapa matahari? Karena dengan adanya matahari itu adalah penentu daripada adanya waktu salat. Dan ini sudah sering saya ulang-ulang. Jadi peredaran daripada pergerakan bumi ya, yang mengelilingi matahari itu penentuannya adalah ketentuan waktu salat. Kalau peredaran bulan yang mengitari bumi, maka itu penentuan daripada waktu bulan Hijriah, termasuk puasa ataupun hari raya. Baik, kemudian seandainya juga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pada kita tentang waktu sholat, seperti jam kita tidak punya dan tidak ada, dan kita berada di tempat yang asing umpamanya, maka disitulah kewajiban kita sebagai umat Islam. Pada saat kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus berijtihad sesuai dengan keyakinan kita untuk menentukan waktu sholat. Itu di antara sholat-sholat yang 5 waktu tersebut. Ataupun tidak ada tanda-tanda yang membantu kita untuk menentukan waktu sholat melalui suara azan yang ada di masjid ataupun musalla, itu tidak ada dan tidak kebenaran, seperti di tengah padang pasir ataupun di tengah hutan kita tidak akan mendengarkan apa-apa. Maka di situ pula lah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berijtihad menentukan waktu sholat sendiri. Baik dengan wasilah jalan apapun terserah yang sekiranya bisa akan menumbuhkan keyakinan pada diri kita tentang ada atau tibanya waktu sholat yang akan kita kerjakan. Nah, seandainya permasalahan yang terakhir dari masalah ijtihad, seandainya kalau kita tidak bisa atau tidak mampu sama sekali melakukan ijtihad, tidak mampu melaksanakan ijtihad sama sekali tidak bisa. Nah, itu bagaimana caranya? Maka ketentuannya seperti yang termaktub dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ajizu 'anil ijtihad fi ma'rifatil waqti ay tuqallida mujtahidan ghairahu. Maka bagi orang yang tidak mampu sama sekali berijtihad untuk dirinya sendiri pada saat akan melaksanakan sholat, maka di sini dia wajib hukumnya dia mengikuti ijtihad orang lain. Nah, ini
Wajib dia mengikuti daripada istihad orang lain. Kalau umpamanya dia bersama temannya atau siapa umpamanya, atau kebetulan ada orang umpamanya yang ada di tengah hutan cari kayu bakar atau di mana, maka dialah yang kita tanyakan. Dialah yang kita tanyakan. Kalau dia sudah mengatakan bahwa ini menunjukkan jam sekian, karena dia terbiasa melakukan aktivitas di tengah hutan, pada jam sekian sampai jam sekian dia melaksanakan ini, mengangkut barang ini, umpamanya kalau ada orang atau bersama teman umpamanya, maka kita harus mengikuti daripada istihad orang lain. Jadi harus mengikuti apa yang diucapkan oleh orang lain untuk penentuan waktu sholat. Wala farqa fi hadzal muqaddad bainal a'ma wal basir. Tidak ada bedanya ketentuan seperti ini, baik itu yang muqallid itu atau yang mengikuti orang yang buta atau orang yang tidak buta. Jadi dia harus patuh dengan orang yang ditanya tersebut. Dan ini sekiranya kalau dia tidak mampu sama sekali. Fa'in akhbar al-muqallid rajulun thaqatan bi anna al-waqta qad dakhala wa qad wajaba 'alaihi al-'amal bi qawlihi. Seandainya kalau ada orang yang bertaklid itu dikasih tahu oleh seseorang yang bisa dipercaya tentang sudah masuknya waktu sholat, dengan jalan apapun orang tersebut mengatakan bi anna al-waqta qad dakhala, bahwasanya waktu sholat telah masuk, katanya wajib 'alaihi al-'amal bi qawlihi, maka wajib hukumnya dilaksanakan perkataan orang tersebut. Kenapa? Karena dia sendiri itu tidak mampu untuk berijtihad, atau mungkin dia punya kelemahan sama sekali. Jadi tidak bisa pokoknya. Jadi lemah dalam berpikir, tidak tahu jalannya gimana. Maka dia wajib hukumnya mengikuti orang lain, baik itu yang bertaklid itu atau pengikut itu orangnya buta ataupun orangnya melihat. In ajaza 'anil usul ila ma'rifatil waqti ila ma'rifatil 'ilmi bi dukhul waqti shalah bi nafsihi. Ini wajib hukumnya jika dia sendiri tidak mampu untuk sampai bisa mengetahui waktu sholat yang akan dilakukan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah wajib, yaitu harus mengikuti apapun kata orang yang ada di lingkungan atau sekitar dia. Nah, ini kalau dia tidak mampu. Tapi seandainya kalau tidak ada orang sama sekali, bagaimana caranya? Nah, disinilah usul. Maka dia wajib tetap, walaupun dia tidak mampu, udah dia laksanakan aja sholat sesuai dengan keyakinannya, walaupun dia itu tidak mampu untuk menentukan dengan tanda-tanda yang dia mampu untuk memiliki tanda-tanda yang dia bisa mengakui waktu sholat, tapi dia tidak bisa sama sekali. Tidak ada orang juga di sekitar dia yang akan memberitahukan kepada dia, maka tetap dia itu harus melaksanakan sholat sesuai dengan kemauan dia untuk penentuan waktu sholat tersebut, karena tidak ada jalan lain masalahnya. Karena tidak ada jalan lain. Faikana yumkinuhu ma'rifatu dukhulil waqti bi nafsihi. Seandainya kalau umpamanya dia sendiri juga bisa, ada orang lain juga bisa. Misalnya penduduk setempat yang kebetulan cari kayu bakar di tengah hutan, dia ketemu, lalu dia memberitahukan bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur, dan dia sendiri juga punya ilmu juga, bisa untuk menentukan waktu sholat dengan cara-cara dia sendiri. Untuk penentuan waktu sholat zuhur sudah masuk apa belum, dia itu juga sudah bisa untuk penentuannya. Walaupun matahari itu umpamanya tidak kelihatan karena ketutup mendung umpamanya, yaitu silakan. Maka bagaimana hukumnya kalau ada orang memberitahukan dia yang di tengah hutan? Nah, dia juga memberitahukan itu dengan cara istihad sesuai kebiasaannya. Maka kalau kita mampu juga, sama-sama mampu, sama-sama bisa, walaupun ada orang memberitahukan kita waktu sholat sudah masuk, tapi dengan keyakinan kita, dengan hasil tanda-tanda istihad yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa itu belum masuk waktu sholat, maka tidak wajib kita mengikuti perkataan orang lain. Tidak wajib. Kenapa? Karena kita juga bisa menentukan
wajib. Lam yajib alaihi al-amal bi khabari hadhihi as-siqah. Maka tidak wajib hukumnya dia mengikuti petunjuk atau arahan dari orang yang orang yang memberitahukan kita waktu sholat sekarang itu sudah tiba. Ya, cara yang mudah kalau kita traveling umpamanya, kemudian ada guide yang memandu kita. Nah, dia yang memberitahukan kita, dia juga kebetulan ada bawa jam, matahari ketutup. Yang saya tahu kebiasaan kan sudah sampai di sini, katanya dia si guide tersebut, tawif tersebut, guide bahasa Arab tawif, dia yang itu memberitahukan kita bahwa bapak-bapak semuanya para turis bahwa waktu sholat zuhur sudah tiba, ayo kita sholat. Tapi dalam keyakinan kita bahwa kita itu bisa istihad juga dengan cara kita sendiri, dengan tanda-tanda kita sendiri, bahwa ternyata menunjukkan belum waktu sholat, maka tidak wajib kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemandu wisata tersebut. Tidak wajib, karena kita juga bisa, walaupun matahari tidak kelihatan, kita juga mampu untuk beristihad penentuan waktu sholat dengan cara kita sendiri. Nah, maka dari itu pemandu wisata ini tidak wajib kita ikuti apa yang disampaikan tentang penentuan waktu sholat. Ini masalah istihad, karena kita istihad sendiri. Karena juga si pemandu wisatanya juga nggak bawa jam. Dia hanya memperkirakan dengan kebiasaan dia sendiri. Walaupun dia itu orang menguasai tentang daerah, makanya dia sebagai pemandu wisata. Nah, itu. Tapi kita juga tahu dengan istihad kita sendiri. Nah, kalau kita mampu, maka tidak wajib kita mengikuti arahan daripada pemandu wisata khusus dalam penentuan waktu sholat 5 waktu. Tapi kalau kita tidak mampu sama sekali, karena kita itu orang asing, sama sekali tidak ngerti wilayah di sekitar tersebut, dan juga kita tidak memiliki kebiasaan untuk menunggu waktu sholat, karena maklum kita itu orang manja, karena zaman sekarang sudah kebanyakan jam, sudah kebanyakan jadwal terpasang sana sini, jam sudah berseliweran sana sini, belum lagi HP. Beda dengan zaman dulu, jam itu jarang. Jadi orang sebelum sholat itu kebanyakan istihad. Istihad itu lewat apa? Lewat itu pakai tongkat kecil, itu yang dipasang. Nah, kalau sekiranya umpamanya itu bayangannya sudah lebih panjang daripada benda tersebut, berarti itu waktu sholat itu sudah masuk atau sudah terbentuk bayang, sudah berpindah. Nah, itu salah satu contohnya. Baiklah, yumkinuhu ma'rifatu dukhulil waqti bi nafsihi lam yajib 'alaihi al-'amal. Maka seandainya kalau dia mampu dengan sendirinya, punya metode sendiri, cara sendiri, karena sudah terbiasa walaupun zaman HP banyak, zaman jam sudah banyak di seluruh dunia, tapi dia memiliki kebiasaan sendiri untuk menentukan waktu sholat, maka dia tidak wajib mengikuti lam yajib 'alaihi al-'amal bi khabari hadhihi as-siqah. Jadi tidak wajib dia mengikuti daripada arahan pemandu wisata atau orang yang memberitahukan tentang waktu sholat sudah maksud, jadi tidak wajib diikuti karena dia sendiri sudah mampu, sudah bisa. Walakin nabi yajib sebenarnya amal bihi faqat, tetapi boleh juga dia mengikuti. Kalau dia mau mengikuti silakan, kalau dia tidak mau mengikuti juga nggak masalah. Karena dia memiliki kemampuan sendiri. Tapi kalau dia ikuti juga, ya sudah silakan. Nah, ini yang wajib mengikuti, tidak boleh tidak, dan bisa ditawar-tawar. Yang wajib itu siapa? Yang tidak bisa sama sekali untuk menentukan waktu sholat. Itu yang wajib harus ikut panduan daripada pemandu wisata atau orang-orang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi dia yang wajib harus mengikuti. Karena dia sendiri masalahnya tidak mengerti cara penentuan waktu sholat. Walakinnahu yajuzu al-amal bihi faqat, tapi dia itu wajib untuk bukan wajib, maka dia boleh untuk sekedar untuk mengikuti. Kalau dia mau silakan, enggak apa-apa. Di anna ihmal al-khabar la yatarattab alaihi 'ala ma'rifatil waqti. Karena
Karena seandainya kalau dia tidak mau mengikuti arahan pemandu wisata, ini kalau dia tidak mau mengikuti, itu artinya apa? Bahwa dia juga tidak akan rugi, bahwa dia juga tidak tahu waktu sholat. Kenapa? Karena dia tahu sendiri cara metode sendiri. Tapi kalau dia ikuti juga akan masalah. Kalau nggak diikuti juga akan masalah, karena dia memiliki ilmu sendiri tentang cara melaksanakan menentukan daripada waktu sholat. Baik, kemudian diantaranya masalah azan. Wa yajuzu lil musalli taqdim al mu'adzin al-thiqah al-'arif bi dukhul al-waqt haitsu tasih as-salat wa i'timadan 'ala adhanihi. Nah, bagi orang yang melaksanakan sholat boleh juga jadi panduannya. Kalau tidak ada jam, tidak matahari tidak kelihatan, apalagi malam, umpamanya nggak ada jam, nggak ada HP, HP-nya habis baterainya, maka orang yang mau sholat itu boleh mengikuti suara azan. Suara azan yang berkumandang, yang kebetulan kedengaran ada orang azan. Nah, itu juga sebagai jalan kita untuk mengetahui daripada waktu sholat, yaitu sholat 5 waktu. Yang suara azan itu tentunya mayoritas di muka bumi ini bisa dipercaya, dipercaya. Nah, az-ziqah yang disebut bisa dipercaya, al-'arif bi dukhulil waqti, yang tahu dengan masuk waktu sholat. Haitsu tasih as-salatu i'timadan 'ala adhanihi, sehingga itu menunjukkan bahwa sah sholat kita kalau kita berpatokan pada saat melaksanakan sholat di rumah, umpamanya di mana di tempat agak jauh, ketika mendengarkan suara azan itu jadi patokan kita bahwa waktu sholat tiba, lalu kita sholat, maka sah hukumnya kita melaksanakan sholat berdasarkan suara azan yang kita dengar, yaitu dari jarak jauh. Ada binaan. Nah, ini patokannya kenapa? Ala thiqahihi, dengan kepercayaan ini bahwa dia tahu la yu'adzinu illa li ta'aqqub waqtihi bi dukhulil waqti. Karena biasanya orang azan tidak mungkin dia akan azan, lazimnya kebiasaan ada kebiasaan di musola, di masjid-masjid, di muka bumi ini dimanapun berada, tidak mungkin mereka itu akan memandangkan azan kecuali waktu sholat itu telah tiba. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana Pak Haji seandainya dia itu keliru, umpamanya sekali-kali keliru, bolehkah kita ikuti? Siapa tahu dia bisa saja keliru, namanya manusia. Ya betul, tapi jangan dilihat masalah kadang-kadang. Dalam masalah hukum syariat Islam kadang-kadang itu tidak berlaku. Karena dia yuqas alaih, yang jarang tidak boleh dijadikan patokan hukum. Yang dijadikan patokan hukum adalah kebiasaan yang sering terjadi. Inilah adat itu di sini pentingnya, dan disinilah adat itu masuk dia sebagai bagian daripada hukum syariat Islam. Karena ada kebiasaan yang terjadi di muka bumi bahwa para muadzin, dojo istilahnya, pawon atau apapun, tidak mungkin dia itu akan melakukan azan kalau memang waktu sholatnya belum tiba. Tapi memang kadang sekali waktu, kadang-kadang dia juga kecolongan. Nah, yang kadang-kadang ini mana dia lain kos alaih, tidak bisa dijadikan patokan hukum. Artinya apa? Tetap sah hukumnya dia mengikuti orang tersebut walaupun umpamanya dia itu sempat keliru. Nah, itu makanya jangan heran ada kaidah yang berbunyi di kaidah fikih itu mengatakan apa? Al-'adah muhkamah. Jadi hukum adat itu juga bagian daripada hukum syariat. Ini adat ini dia itu kaidah pro, itu bukan kaidah cabang. Ini tidak main-main. Jangan mengatakan bahwa adat itu bukan bagian dari syariat Islam, salah besar itu. Karena al-'adah muhkamah itu adalah salah satu kaidah yang 5 kaidah kubro yang tidak bisa dijadikan enteng. Masalah seperti itu apalagi dianggap tak ada. Kalau kita nggak ngerti masalah itu, nanti pikiran kita akhirnya mikirnya kemana? Pas ada sesuatu yang sekiranya tidak sesuai secara tekstual, lalu kita akan mengucapkan apa? Bid'ah. Semua itu bilang bid'ah. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak paham tentang cara istihad dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Nah itu ada kebiasaan itu di muka bumi ini para muadzin dimanapun berada ketika sudah masuk waktu sholat benar-benar sudah masuk, nah itu dia selalu mengadakan adzan. Ingat yang kadang-kadang itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Artinya apa? Tetap boleh Anda ikuti. Kalau kebetulan dengar suara, udah ikut aja sholat. Nah ini apalagi umpamanya mau keburu-buru mau bepergian, jauh dengar suara adzan, tunggu adzan selesai langsung laksanakan sholat. Walaupun umpamanya kadang-kadang bisa jadi dia itu keseliru juga umpamanya. Ya. Karena dulu pernah kejadian juga di Kepawon subuh-subuh. Nah orang azannya itu jam 3:30. Malah jam 3:30 azannya. Nah itu tidak apa-apa, itulah manusia wajar. Atau akan ditambah khilal sir wal iktibar. Nah jadi diketahui kebenaran daripada suara azan itu dari apa? Dari kebiasaan yang sering kita perhatikan di masjid-masjid itu paling sering kebiasaannya orang azan itu tepat ketika sudah masuk waktu sholat. Makanya nggak ada yang protes, nggak ada yang demo ke masjid. Coba seandainya orang itu sering azan itu di waktu sholat, pasti masyarakat langsung datang ke masjid, demo semua itu. Bisa jadi ditarik itu azan. Nah itu karena biasa itu waktu sholat itu tiba dia langsung azan. Baik, hukum berikutnya tentang cara mengqadha sholat. Ada orang mengqadha sholat itu karena dia ketinggalan sholat itu disebabkan karena sengaja. Ada juga orang meninggalkan sholat itu mengqadha sholatnya disebabkan karena tidak sengaja atau uzur syar'i. Nah, bagaimana cara mengqadha sholat tersebut? Wa 'ala syakhsi ay salatu al-ghaibah atau al-ghaibah, sholat yang ghaib artinya tak lewat. Wa 'ala syakhsi, jadi wajib bagi seseorang idza fatahu shalat wa lam yusalliha fi waqtiha al-asli ay yubadira biha fi waqti tsani. Maka diharuskan bagi orang yang kecolongan sholatnya sengaja ataupun tidak sengaja, itu sholatnya kecolongan lewat waktunya, otomatis habis waktu sholat, maka ayyubadira biha fil waqti tsani, maka wajib dia harus mengqadha sholatnya ketika waktu sudah habis, baru muncul waktu sholat yang baru. Nah, dia harus mengqadha di sana. Tak boleh ditunda-tunda sampai habis lalu waktu sholat berikutnya belum juga diqadha. Tak boleh. Jadi harus dilaksanakan berbarengan dengan sholat yang berikutnya. Karena waktu sholat yang muncul berikutnya itu adalah punya sholat yang berikutnya. Misalnya zuhurnya itu umpamanya kecolongan, baik sengaja ataupun tidak sengaja karena ketiduran. Lalu muncullah waktu asar. Pada saat muncul waktu asar, maka wajib ala syakhsi idza fatat shalat waktu zuhur umpamanya walam yusalliha, kemudian dia tidak melaksanakan sholat yang tadi yang di depan tadi, sholat zuhurnya luput, kelewatan, kelolosan, sengaja ataupun karena ketiduran tidak sengaja, fi waqtiha al-asli, pada waktu yang tadi, ayyubadira biha fi waqti tsani, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur itu pada waktu asar, tapi dengan qadha. Walakin laysa dzalika 'ala sabilil wujub wa innama 'ala sabilin nadb wal istihbab, haythu la yajibu taqdim as-shalah al-ghaiba 'ala as-salati al-hadira bil ittifaq bil madhhab. Tetapi tidak secara wajib. Akan tertangkap dengan ucapan saya. Maksudnya apa? Tidak wajib mengqadha salat zuhur dulu, setelah itu baru salat asar, itu maksudnya. Tapi kalau mengqadha salat yang tadi luput wajib harus di waktu asar itu. Cuma permasalahannya tidak wajib harus zuhur duluan, setelah itu baru asar, itu maksudnya. Atau asar duluan, zuhur belakangan diqadha, itu maksudnya. Nah, cuma di sini tidak wajib harus zuhur duluan, setelah zuhur baru asar. Nah, itu maksudnya. Walakin laysa dzalik, tapi wajib melaksanakan zuhur harus diqadha waktu itu. Iya, memang wajib. Walakin laysa dzalika 'ala sabilil wujub wa innama 'ala sabilin nadb wal istihbab. Tetapi tidak wajib zuhur dilakukan duluan, setelah itu baru asar, tidak. Wa innama 'ala dzalika 'ala sabilin nadb wal istihbab. Tapi disunahkan, dianjurkan, disunahkan zuhur
qada duluan. Haitsu la yajibu taqdim shalah al-ghaibah ala shalah al-hadirah. Maksudnya apa? Bahwa tidak wajib sholat zuhur diqadha duluan setelah baru sholat asar, dan cuma disunahkan qadha dulu zuhurnya. Nah ini qadha dulu zuhurnya, setelah itu baru sholat asar. Tapi kalau sholat asar duluan karena berjamaah ya tak apa-apa. Nah ini cuma disunahkan qadha dulu zuhurnya, setelah qadha zuhurnya baru sholat asar atau sholat berikutnya. Bil ittifaq fil madhab, ini menurut kesepakatan para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Ingat, dimanapun mereka berada terserah. Nah, dimanapun di muka bumi ini yang bermadhab Syafi'i, tidak ada yang menyalahi fatwa ini. Tidak ada. Seandainya kalau kedengaran, nah itu pribadi kayak itu. Bukan mayoritas daripada kalangan para ulama yang ada di dunia ini. Jadi itu urusannya pribadi orang tersebut. Ingat itu. Kalau seandainya dia mau mengqadha sholatnya, nah maka disunahkan. Jadi sholat yang luput itu dilakukan duluan, setelah itu baru sholat yang hadir yang punya waktu tersebut. Wa inna ma dzalika mandubun li anna tartib baina sholati al-ghaibah wal hadirah wa taqdim al-ghaibah wal hadirah mandub ilaihi fil madhab. Itu maksudnya bahwa mentertibkan mengqadha sholat yang zuhur umpamanya dulu, kemudian baru sholat asar atau sholat yang hadir yang punya waktu, itu hanya semata-mata itu hukumnya sunnah saja. Itu kalau menurut fil madhab yang jelas, yang pasti, itu dalam madhab Imam Syafi'i. Yaqulul Imam Nawawi radhiyallahu anhu, karena itulah beliau Abu Thalibin dalam sebuah kitabnya mengatakan dalam sebuah karangannya, wa ibadiru bil ghaib, dapat ia dianjurkan, disunahkan menyegerakan sholat yang luput itu didahulukan terlebih dahulu. Wa isanu tartibu wa taqdimu ala al-awwal allati la yukhafu fawtuha. Nah itu artinya apa? Bahwa disunahkan, ditartibkan, mendahulukan sholat yang luput, mengqadhanya terlebih dahulu, baru kita laksanakan sholat yang berikutnya yang punya waktu di waktu tersebut. Tapi dengan syarat bahwa sholat yang berikutnya ini, misalnya sholat asar ini kita mengqadha zuhur di waktu asar. Nah pada saat kita mengqadha zuhur di waktu asar ini karena hukumnya wajib kita qadha. Nah ini disunahkan kita zuhur dulu mengqadha, setelah itu baru asar. Nah itu disunahkan. Itu disunahkan apabila waktu asar ini tidak akan segera habis. Misalnya kita mau mengqadha zuhur ini di awal waktu asar. Kalau waktu zuhur tiba-tiba mau mengerjakan sholat zuhur, ternyata Allahu Akbar masuk sholat asar. Nah, tunggu azan selesai. Nah, gimana caranya? Kita laksanakan. Itu qadha sholat zuhur dulu. Itu hukumnya sunnah apabila ini sholat zuhur dulu pun gara-gara udzur syar'i, karena ketiduran atau kena lupa. Nah itu disunahkan apabila kita mengqadha waktu zuhur ini di awal waktu asar. Nah itu disunahkan qadha zuhur dulu, setelah itu baru sholat asar yang punya waktu. Nah itu Allah tidak yukhafu, kalau tidak takut nanti waktu asar itu habis. Nah, seandainya kalau waktu asarnya habis atau yang punya waktu sholat itu akan habis, nah gimana caranya? Tidak boleh kita mendahulukan waktu sholat zuhur atau yang luput ini. Jadi wajib kita harus melakukan sholat yang punya waktu dulu. Soalnya kalau kita mengqadha yang tadi, nah gara-gara mengqadha los lagi sholat asarnya. Makanya tidak boleh kita mengqadha di situ. Laksanakan itu sholat yang punya waktu dulu. Dia akan keburu habis lagi. Kalau habis lagi, double kita mengqadha jadinya. Nah disinilah ketika kita di akhir waktu mau mengqadha sholat dan kebetulan hampir los juga ini sholat yang kedua, sholat asarnya, maka tidak boleh kita mengqadha sholat yang lain. Harus kita sholat asar dulu. Karena waktunya udah mepet juga. Tidak boleh. Tak ada sunnah di sini. Wajib ditinggalkan qadha dulu. Jadi laksanakan itu sholat asar.
Setelah sholat asar barulah kita mengqadha sholat yang lainnya yang luput yang tadi. Tak sholat zuhur umpamanya luput, tak sholat subuh, tak sholat isya umpamanya karena ketiduran semalam. Ya. Nah itu kalau sudah ada waktu tidak boleh itu yang luput juga tidak boleh. Jadi tidak ada sholat. Wahada idza kanat al-ghaibah qad fata minhu bi'udhrin syar'i. Ini yang luput-luput tadi itu disunahkan didahulukan apabila dia luputnya kelolosan sholatnya secara tidak sengaja atau secara udhur syar'i, karena ketiduran, karena lupa. Mungkin dia suka hanya lupaan dia, jadi tak pura-pura lupa, karena lupa atau karena tiduran tapi tidak sengaja bikin tidur. Beda dengan orang udhur syar'i karena ketiduran apa? Dia duduk sambil nunggu waktu sholat ketiduran dia. Nah ini tidak sengaja. Yang sengaja itu adalah apa? Yang bersalah itu ketika waktu sholat sudah tiba, lalu dia tidur, sengaja dia tidur. Akhirnya loslah jadinya. Ini gimana, berdosa kah? Ya berdosa Pak. Karena itu namanya kesengajaan. Yang tidak sengaja itu dia tetap akan melaksanakan sholat, kemudian dia tidur, akhirnya nggak sadar ketiduran. Nah, tidak sengaja. Wahada idza kanat al-ghaibatu qad fatat minhu bi'udhrin syar'i. Apabila dia yang luput itu boleh didahulukan, boleh dikawal duluan daripada sholat yang hadir saat ini, itu boleh didahulukan apabila itu luput itu kelolosan itu sholat yang dikawal itu disebabkan karena udhur syar'i. Fa in kanat al-fa'itah atau fa in kanat al-ghaibah qad fata waqtuha bighairi udhrin fa 'alaiha al-mubadarah bi fi'liha wujuban bila khilaf. Nah, seandainya sholat yang sudah luput tadi itu sengaja diluputkan, sengaja ditinggal sampai kebablasan, bukan karena udhur syar'i, sengaja, maka di sini ketika masuk waktu asar umpamanya sholat zuhur itu wajib harus diqadha duluan. Ya, wajib. Fa'alaihi al-mubadarah bi fi'liha wujuban. Maka itu wajib. Kenapa? Karena dia kelolosan zuhur tadi itu, atau kelolosan isya semalam, atau kelolosan subuh tadi pagi, itu sengaja ia berbuat demikian. Maka pada saat mengqadha itu tidak boleh ditunda-tunda sama sekali. Wajib itu yang lewat harus diqadha duluan. Wajib. Ya. Karena dia meninggalkan sholat itu secara sengaja. Baik dia tidur sengaja, dibikin dirinya tidur, dia sholatnya kelolosan karena dia malas, atau memang sengaja dia bikin dirinya sibuk supaya dia lupa dengan waktu sholat tersebut. Nah ini sengaja semua. Ini semuanya berdosa. Jadi itu ingat. Jadi wajib langsung diqadha duluan. Itu dia wujuban bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i khususnya. Dimanapun semua mengatakan demikian. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, sengaja dia tinggalkan sholat dengan alasan apapun, yang penting itu sengaja tanpa udhur syar'i, maka ketika masuk waktu sholat berikutnya wajib sholat itu diqadha duluan, jangan melaksanakan sholat yang berikutnya. Wajib. Illa idza tarattaba ala fi'liha khuruj al-hadir 'an waqtiha aidan fa yajib taqdim al-hadir 'ala tasira qada'an liha al-ukhra. Beda halnya. Nah, tadi kan wajib. Dia karena dia luput sholat, meninggalkan sholat yang pertama disengaja, lalu kemudian muncul waktu asar. Ketika muncul waktu asar pas awal waktu, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur itu dulu, atau sholat isya itu dulu, atau sholat maghrib itu dulu, atau sholat subuh itu dulu, yang mana saja terserah. Kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan sholat tersebut. Karena dia sengaja, wajib itu harus diqadha dulu. Nah, kemudian keterangan berikutnya, illa idza tarattaba ala fi'li khuruj al-hadir 'an waqtiha hadha fa yataqdim al-hadir 'ala tasir qada'an al-ukhra. Seandainya dia tiba-tiba mau mengqadha dan melaksanakan sholat dari waktu sholat asar,
sementara masih punya hutang sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat subuh, sholat apa aja terserah. Lalu dia mau mengqadanya di akhir waktu. Nah, kalau umpamanya dia kan hukumnya wajib harus melaksanakan sholat qadha dulu ini, karena dia sengaja meninggalkan yang awal itu, kan wajib hukumnya. Walaupun itu wajib hukumnya dia mengqadha sholat yang duluan, tapi dia mengqadanya di akhir waktu asar, maka dia tidak boleh tetap mengqadanya. Coba, di salah satu sisi dia wajib mengqadha, di satu sisi dia tidak boleh juga mengqadanya. Double dia. Kenapa? Karena dia mengqadha yang wajib diqadha ini di akhir waktu berikutnya. Soalnya kalau umpamanya dia melaksanakan wajib mengqadha ini di akhir waktu, maka otomatis waktu asar akan hilang lagi, double lagi nambah hutang. Nah, walaupun demikian, maka walaupun wajib dia tetap mengqadha gara-gara dia sengaja meninggalkan sholat yang pertama, wajib dia harus mengerjakan qadha itu sebelum sholat asar. Tapi karena sholat asar ini sudah di akhir waktu, walaupun wajib dia mengqadha, maka juga tetap dia tidak boleh mengqadha tersebut. Jadi dosa lagi itu disebut. Dosa gara-gara apa? Meninggalkan kewajiban mengqadha sholat gara-gara dia sengaja meninggalkan sholat yang awal. Ini double dia kena di sini. Ya. Jadi double, sudah double sengaja meninggalkan sholat, sudah double juga apa? Gara-gara melanggar kewajiban mengqadha sholat harus dia yang pertama. Kenapa dia tidak melaksanakan wajib mengqadha itu padahal harus wajib? Karena masalahnya dia mengqadhanya di akhir waktu. Paham ya? Nah, inilah berarti di sini. Kalau seandainya kalau seperti itu, walaupun dia sengaja meninggalkan sholat yang waktu dan wajib hukumnya dia harus mengerjakan waktu sholat yang ditinggalkan itu. Nah, sementara sholat yang punya waktu juga habis juga, tetap itu tidak boleh, harus ditinggalkan lagi. Jadi yang dikerjakan tempat sholat yang sekarang ini, maka tetaplah dia hanya berdosa. Nah, itu tidak main-main masalah seperti ini. Itulah ngerinya. Ya. Kalau kita hidup seperti ini, apalagi kita bukan alam yang hidupnya di tempat wilayah yang sifatnya itu tentang hukum syariat, tentang belajar ilmu agama. Kalau sampai dilakukan seperti itu, na'udzubillah, ngeri sekali. Kita sendiri tak melihat dengan mata kepala sendiri itu, sakit sekali perasaan. Di tempat pondok seperti itu coba. Gak tahu kiainya itu gila, ngeri kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nasib, bukan masa di pesantren kayak seperti ini. Apalagi mau melaksanakan sholat berjamaah. Waktu sholat kamu habis masih pada tidur. Gak tahu kiai ini ngapain. Mau bilang dengan Allah menjauhkan kita. Jadi itulah bahwa kesimpulannya begini. Apabila kita meninggalkan sholat secara tidak sengaja atau uzur syar'i, maka di waktu berikutnya disunahkan kita mendahulukan mengqadha sholat yang luput tadi. Setelah itu baru sholat berikutnya. Nah, kemudian kalau kita sengaja meninggalkan sholat yang sudah luput tadi sengaja, maka ketika habis waktu itu, maka kita diwajibkan mengqadha itu dulu yang sengaja kita tinggalkan. Apabila kita mau mengqadhanya di awal waktu sholat berikutnya. Tapi kalau umpamanya di akhir waktu, nah, sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan sholat yang luput tadi, maka mengqadha sholat itu tidak boleh di sini. Karena waktu sholat yang ini berikutnya itu sudah mau habis. Nah, itu aja kesimpulannya. Semoga Allah SWT merahmati kita, merahmati kita. Semoga Allah SWT selalu menjadikan kita, selalu memberikan kita upaya dan daya upaya untuk tetap selalu bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Semoga Allah menyayangi kita, memberikan kemampuan kita sekali lagi. Semoga kita tidak sampai keseringan untuk meninggalkan sholat. Dan semoga Allah SWT selalu meridai kita, merahmati kita, dan menerima segala bentuk apapun itu amal ibadah kebaikan kita. Semoga kita termasuk orang mukmin yang sejati, dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم وصلى الله تعالى على ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله تعالى اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا واساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته